Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Fitri Ramadhani. Saya seorang mahasiswi semester 3 dari Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menganalisis beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum saya memulai video kali ini, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya saya pribadi masih belajar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi, jika nanti di dalam video saya terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon dengan sangat pengertiannya. Dan jika ada koreksi, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Oke, jadi kita mulai dari pembahasan dasar mengenai Omnibus Law terlebih dahulu. Apa itu Omnibus Law? Jadi, Omnibus Law ini berasal dari bahasa Latin, yaitu omnis, yang artinya menyeluruh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Omnibus Law adalah istilah untuk menyebutkan suatu undang-undang yang membahas tentang berbagai macam topik yang dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, ataupun mencabut sejumlah undang-undang lain. Jadi, singkatnya, Omnibus Law ini dapat kita artikan sebagai penyederhanaan undang-undang. Sebenarnya, apa sih tujuan dibentuknya Omnibus Law di Indonesia? Jadi, menurut Direktorat Jenderal Pajak, di sini menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dibentuknya Omnibus Law adalah untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Namun, nyatanya, RUU ini saat dibawa ke DPR untuk dibahas menuai banyak sekali polemik yang ada di masyarakat karena ada beberapa pasal-pasal, khususnya itu tentang ketenagakerjaan yang dinilai sangat merugikan para buruh atau pekerja. Sebelum saya membahas mengenai pasal-pasal berapa saja yang menurut saya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang regulasi pembentukan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di sini telah dijelaskan tentang peraturan pembentukan suatu perundang-undangan. Di pasal ini juga udah dijabarin nih secara lengkapnya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai penetapan, hingga nantinya bakal diundang-undangkan. Dan juga, di dalam pasal ini sudah disebutkan bahwa salah satu sifat pembentukan rancangan undang-undang harus bersifat terbuka. Untuk rancangan undang-undang Cipta Kerja di Indonesia ini terdiri dari 79 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal. Selanjutnya kita akan bahas tentang menganalisis pasal. Di sini saya sudah merangkum beberapa pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, saya mengambil pasal 88B yang terdapat pada halaman 458 dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pasal ini terdiri dari dua ayat, di mana ayat yang pertama itu berbunyi upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Menurut saya, isi dari ayat pertama pasal 88B ini tidak mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena pada pasal ini memberikan kebebasan kepada para pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang diberikan kepada para pekerja sebagai dasar penghitungan upah atau sistem upah persatuan. Dan juga tidak ada jaminan berapa besaran upah persatuan untuk menentukan upah minimum di sektor tertentu, dan yang lebih ditakutkannya lagi akan menimbulkan pemberian upah yang tidak adil atau tidak merata kepada para buruh. Yang kedua, di sini saya menemukan adanya penghapusan pada pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pada pasal 91 ini mewajibkan kepada setiap pengusaha untuk memberikan upah tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengusaha diwajibkan untuk membayar para pekerja sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Dan bagi pengusaha yang melanggar hal tersebut, maka pengusaha yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Dengan dihapusnya pasal 91 ini akan menimbulkan kurangnya kepatuhan para pengusaha untuk memberikan upah sesuai standar minimum menurut undang-undang. Menurut saya ini juga sesuatu yang tidak adil diterima oleh para buruh karena para pengusaha di sini memiliki kebebasan untuk memberikan upah yang lebih rendah kepada para pekerja, dan juga tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi kepada pengusaha yang tidak memberikan upah pada pekerja sesuai standar minimum. Lalu di sini saya juga menemukan adanya penghapusan pada pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat pada halaman 452 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Kemudian kalau kita lihat pada pasal 56, di situ dirubah menjadi pekerja PKWT bisa dipekerjakan tanpa batasan waktu status kontrak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena pasal ini dapat memberikan ruang kepada para pengusaha untuk mengontrak seorang pekerja tanpa batasan waktu atau mungkin bisa dikontrak seumur hidup. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang tidak adil diterima oleh para pekerja. Selanjutnya saya juga menemukan adanya penghapusan pada pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat pada halaman 454. Pasal 64 dan 65 ini mengatur tentang pekerja outsourcing. Apa itu pekerja outsourcing? Pekerja outsourcing ini bahasa lainnya adalah pekerja pemborong. Nah, jadi dia tuh gini,
ada sebuah perusahaan yang menyediakan jasa tenaga atau karyawan. Jadi, jika ada perusahaan lain atau klien yang sedang membutuhkan jasa tersebut, dia bisa menghubungi perusahaan yang menyediakan jasa tersebut. Kalau menurut saya pribadi, pasal 64 dan 65 ini sangat penting, tetapi kenapa dihapus? Dan juga ini nggak sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para pekerja pemborong ini. Karena kepastian dan keamanan kerja bagi mereka ini udah nggak ada lagi. Baik, kita lanjut. Di sini saya juga menemukan pasal 93 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dihapus. Terdapat pada halaman 460. Nah, di mana sebelumnya pasal 93 ini mengatur tentang kewajiban para pengusaha untuk tetap membayarkan upah pekerja meskipun berhalangan hadir karena haid di hari pertama, menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan, melahirkan, atau karena keluarga meninggal, melaksanakan kewajiban terhadap agamanya atau ibadah dan tugas pendidikan. Karena pasal 93 ini dihapus, otomatis pengusaha itu udah nggak ada lagi kewajiban untuk membayar para karyawannya jikalau karyawannya berhalangan hadir dikarenakan alasan-alasan tadi. Nah, jadi intinya para pekerja di sini mereka udah nggak dapat lagi nih cuti khusus jika mereka berhalangan hadir masuk kerja dikarenakan alasan-alasan yang tadi. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan nilai kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil itu nggak mereka dapatkan lagi. Menurut saya, ini merupakan salah satu pasal yang sangat kontroversial. Kenapa? Karena pada dasarnya para pekerja itu juga manusia yang mudah lelah, mudah sakit, dan para pekerja di sini bukan robot. Di samping hal itu, sebagai manusia tentunya masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus kita jalankan, seperti mengurus pendidikan lain, atau mungkin mengurus keluarga bagi yang sudah berkeluarga, sampai urusan agama pun itu masih perlu diperhatikan. Mungkin itu saja pembahasan tentang analisis pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari saya pada video kali ini, kalau kita lihat kembali pengertian Cipta Kerja pada halaman 3, di situ terdapat salah satu kalimat yang menyatakan bahwa upaya peningkatan ekosistem investasi. Kalau menurut saya, lebih baik tujuan awal dibentuknya Omnibus Law ini adalah membuat investasi di Indonesia lebih berkualitas. Kalau misalnya di dalamnya saja sudah berkualitas, gak usah deh kita pusing-pusing untuk mikirin bagaimana cara menaikkan investasi di Indonesia, bagaimana cara menarik investor-investor asing masuk ke Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara membuat investasi di Indonesia lebih berkualitas? Caranya cukup dengan penuhi dahulu hak-hak pekerja di Indonesia. Karena kalau segala hak pekerja di Indonesia sudah dipenuhi, otomatis negara kita akan sangat gampang nantinya bekerja sama untuk mendorong negara Indonesia ke arah yang lebih maju lagi.